bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku, Yesus Dia baik bagiku. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. bersujud kepada
ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Shalom, salam damai sejahtera kepada semua murid-murid Tuhan Yesus yang ada di GBI On The Rock. Kembali lagi kita bertemu lagi, yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 12 April 2020. Kita mengucap syukur untuk semua yang Allah telah berikan kepada kita dalam kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, kasih Allah, pelindungannya, dan semua yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, baiklah, pada hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin bicara kepada kita pada hari ini. Ya, biarlah ini boleh menjadi pedoman bagi kita sepanjang satu minggu ini. Ya, nah sebelumnya mari kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali lagi bersama-sama live streaming online, kami bisa mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa Engkau berbicara kepada kami, Engkau akan mengajar kami, Engkau akan memberikan petunjuk kepada kami melalui firman-Mu, dan Engkau akan memberikan penghiburan kepada kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Dan Bapa, kami percaya bahwa Roh Kudus akan mengurapi kami semua, di mana saja anak-anak-Mu, murid-murid-Mu ada, Engkau urapi mereka sehingga mereka dapat menerima firman-Mu dengan jelas dan mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kami, semua kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana tahu bahwa tema kita itu adalah diam di dalam aku, ya. Nah, minggu ini adalah minggu yang kedua. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana kita dapat belajar bahwa apa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus tinggal di dalam aku. Nah, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-11, ayat mulai dari 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya. Nah, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu Roma pasalnya yang ke-11 ayat 16. Ya, kalau sudah di screen-nya. Demikianlah firman Tuhan, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan.
supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini mengajar kepada kita, memberikan pengertian kepada kita bahwa kita ini adalah cabang yang dari luar pohon zaitun, ya, yaitu kita dicangkokkan. Kenapa? Karena kita ini bukan orang Israel. Sebagaimana tadi yang kita sudah baca bahwa perikop ini dimulai dari ayat 11, itu temanya adalah Israel tersandung, bangsa-bangsa lain terselamat, ya. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kenapa? Karena apa? Karena bangsa Israel itu sebenarnya adalah bangsa yang satu-satunya menerima janji daripada Allah melalui Abraham. Ya, yaitu Abraham di kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya the Abrahamic Covenant, ya, yaitu perjanjian Abraham. Dari situlah bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Nah, sepanjang jalan kehidupan mereka, ternyata mereka itu adalah bangsa yang tidak pernah mau berterima kasih. Ya, bangsa yang tidak percaya selama ini, bangsa yang keras kepala, ya, bangsa yang selalu mau-maunya sendiri. Maka dari itu keselamatan terbuka untuk bangsa-bangsa yang lain. Supaya apa? Tujuannya supaya bangsa Israel itu cemburu gitu, ya. Bukan karena apa? Karena supaya dengan demikian bangsa-bangsa yang lain pun mendapatkan keselamatan itu. Oleh karena itu sampai hari ini kita bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu oleh karena kemurahan Allah. Karena anugerah Allah, ya. Anugerah Allah itu wow, sungguh luar biasa. Tanpa itu kita mungkin masih hidup di dalam dosa. Kita tidak bisa mengenal Yesus. Kita tidak tahu bagaimana keselamatan itu bisa kita dapatkan. Ya, nah pada pagi hari ini kita bisa melihat bahwa di sini hanya ada dua pokok yang ditekankan kepada Rasul Paulus, yaitu satu, bahwa kita ini adalah orang-orang yang di luar daripada bangsa Israel itu mendapatkan anugerah, ya, karena kita dicangkokkan kepada batang pohon zaitun. Nah, batang pohon zaitun itu menggambarkan Yesus Kristus, ya. Cabang-cabangnya yang asli itu menggambarkan bangsa Israel. Ya, nah di situ dikatakan bahwa seandainya cabang-cabang itu dipatahkan oleh karena mereka itu tegar tengkuk, yang dimaksudkan adalah orang-orang Israel itu. Ya, kalau sampai mereka dipatahkan, mereka tidak peroleh keselamatan dan bangsa yang lain dicangkokkan. Ya, nah itu satu. Yang kedua, di sini Rasul Paulus berbicara bahwa kalau misalnya kita orang-orang yang menerima anugerah itu dicangkokkan kepada pohon zaitun, jangan sekali-kali kita sombong, ya. Nah, jangan kita sekali-kali menyamakan diri kita seperti bangsa Israel. Oh, tidak sama. Ya, seandainya kalau misalnya kita sombong, kita arogan, kita itu egois, kita itu tidak percaya atau merasa hebat, maka kita akan dipatahkan. Ya, kenapa? Karena pada ayat yang ke berapa? Mungkin kamu akan berkata cabang Allah sendiri ayat yang ke-20, ya. Baik mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak
tercatat, karena iman janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Sebab kalau Allah, ayat 21 ya, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Dengan kata lain, bangsa Israel aja kalau misalnya mereka tegak-tekuk dan tidak percaya, maka dipatahkan dari pohon zaitun. Apalagi kita. Demikian juga kita akan diperlakukan hal yang sama, ya. Jadi intinya pesan hari ini, coba kita perhatikan yang pertama, yaitu jangan kita itu sombong, ya. Jangan kita itu merasa bahwa kita itu sudah hebat, kita bisa memperoleh keselamatan. Lalu kita berbuat yang semau kita. Nah, yang kedua itu yaitu apa? Yang kedua yaitu supaya kita menyadarinya bahwa kita ini adalah cangkokan, ya. Nah, jadi maksudnya begini. Keselamatan itu diberikan kepada bangsa Israel, ya. Sebagaimana kita tahu. Nah, tetapi karena mereka melakukan seperti itu, maka kita bisa memperoleh keselamatan itu. Dan kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang telah dijanjikan kepada bangsa Israel, demikian juga kita akan mendapatkannya. Ya, yang dimasukkan cangkok itu adalah dipatahkan dari cabang, ya, lalu diambil cabang yang lain, dicangkokkan. Seperti kayak tangan, ini batangnya, ya, pohonnya, lalu ini cabangnya, lalu dipatahkan. Lalu masih ada sisa. Ya, nah yang ini dari sini ke sini, nah ini dibuang. Lalu ambil yang lain, cabang yang lain dari pohon yang lain, boleh cabang dicangkokkan ke sini, sehingga ini batang bisa mendapatkan sumber segala sesuatu yang ada di pohon ini, yaitu pohon zaitun yang penuh dengan getahnya. Yang dimasukkan getah itu adalah sumber yang bisa memberikan hasil buah yang sangat luar biasa. Ya, artinya, jadi kita ini bisa mengenal dan hidup seperti bangsa Israel, menerima kasih dan anugerah, berkat yang luar biasa, perlindungan yang luar biasa karena Yesus Kristus. Ya, tepat seperti apa yang Yesus katakan, kalau di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu di Yohanes pasal yang ke-15. Nah, jadi Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan, ingat bahwa kita ini boleh mengenal Allah, bisa menerima keselamatan karena kasih anugerah Allah. Bukan karena kehebatan kita, ya. Bukan karena kita ini adalah orang-orang yang khusus, tidak. Ya. Nah, untuk masuki yang kedua, yaitu jangan sombong. Kenapa? Karena kesombongan itu sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Lucifer dicampakkan dari sorga karena sombong, ya, ingin menyamakan dirinya kepada Allah. Oleh sebab itu Rasul Paulus di kitab Roma ini memberitahukan kembali, mengingatkan kembali bahwa hei kamu yang orang yang bukan orang Israel bisa memperoleh keselamatan, jangan sombong. Yaitu sombong seperti apa? Sombong rohani, ya, arogan, sombong punya kekayaan, ya, sombong punya kepintaran yang hebat, sombong mempunyai wajah yang cantik, atau sombong mempunyai wajah yang tampan, atau sombong apa saja, ya. Nah, inilah yang Tuhan tidak kehendaki. Ya, kesombongan itu sungguh-sungguh Allah itu sangat-sangat benci sekali. Nah, sekarang kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita alami sekarang? Yaitu coronavirus yang merajalela di mana-mana. Kalau kita perhatikan, saya melihat bahwa coronavirus ini banyak sekali positifnya, saudara. Banyak juga negatifnya, tapi yang saya perhatikan positifnya juga luar biasa gitu. Ya, salah satunya itu kesombongan. Ketika sekarang coronavirus itu merajalela di mana-mana, apa yang kita bisa sombongkan, saudara? You mempunyai banyak harta, apa gunanya? Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. You mau jadi orang yang terkenal, tidak ada gunanya, saudara. Ya, nggak ada gunanya.
Coronavirus akan menyerang siapa saja tanpa pamrih. Dia tidak melihat bahwa ini orang kaya, ini orang selebriti, ini orang apa, orang miskin, orang terkenal, orang politikus, presiden maupun wakil presiden, prime minister, semua diserang kalau mereka tidak menjaga dirinya. Sehingga coronavirus ini tidak pandang siapa-siapa. Ya. Nah, apa yang bisa membuat kita menjadi sombong? Mana mungkin? Karena coronavirus ini. Dan ini positifnya, saudara. You mau punya apa saja juga tidak ada gunanya. Sekarang ini. Apa yang kita bisa pergunakan? Kita tidak bisa dengan bebas melakukan ini dan itu. You mau pergi jalan-jalan tidak bisa. You punya banyak uang mau holiday tidak bisa. You mau pergi ke lokal saja nih, mau pergi pancing ikan atau mau pergi cruise atau mau pergi apa, tidak bisa. Sekarang adalah long weekend. Apa yang kita bisa lakukan? Oh, kita tidak diizinkan untuk bisa menikmati. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di sini belajar bahwa kesombongan seseorang itu tidak bisa diterapkan sekarang. Itu salah satunya yang positif dari coronavirus. Apalagi coba, coronavirus yaitu membuat satu keluarga itu utuh. Jadi tidak bisa salah satu pasangannya itu coba-coba untuk melarikan diri, tidak mau diam di rumah. Itu tidak bisa. Kalau ketangkap sama polis, maka dia akan didenda sekitar 1.100 atau 1.500, ya, bahkan bisa masuk penjara. Nah, apalagi coba, tidak bisa, saudara. Ya, satu-satunya kesempatan yang terbaik adalah mari bersama-sama tinggal satu rumah, jangan keluar, ya, jangan sok-sokan. Oh, ada banyak orang yang berkata bahwa saya tidak bisa diam di rumah. Saya orangnya tidak bisa diam di rumah, ya, saya tidak betah. Silakan saja, you mau bilang apa saja, tapi tetap tidak bisa. Di situ mengajarkan bahwa bukan keegoan kita yang kita bisa terapkan, tetapi peraturan dari pemerintah dan kedahsyatan bahayanya coronavirus. Itu, ya. Jadi kalau misalnya you biasa melakukan ini dan itu, ya, tolong. Jadi taati semua peraturan pemerintah, ya. Bukan karena kita yang sok-sokan, kita sok hebat, kita sok ini dan sombong ini sombong itu, tidak bisa lagi. Demikian juga di dalam Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk tinggal di dalam Tuhan, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Mari kita pergunakan waktu ini untuk kita bisa renungkan gitu. Selama ini saya ini orang yang seperti apa ya? Apakah saya ini orang yang sok, orang yang sombong? Saya merasa kerohanian saya hebat. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Saya merasa bahwa saya ini lebih tahu daripada firman Tuhan. Nah, ini perlu direnungkan, saudara. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Tetapi satu hal yang kita bisa lakukan, mari kita bersama-sama renungkan kebaikan Tuhan. Anugerah Allah itu diberikan kepada kita karena kasih-Nya kepada kita semua manusia. Ya, saya lagi berpikir-pikir, saudara, merupakan satu kejadian yang tidak pernah terjadi selama ini di dunia ini. Ya, tapi ada banyak sekali kebaikan yang kita bisa terima melalui coronavirus. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita itu bebas. Ya, bebas dari peraturan-peraturan pemerintah, bebas dari serangan coronavirus. Apakah dia jadi terbiasa bersama-sama dengan keluarga, atau dia merasa bebas, merdeka, mulai lagi lari sini, lari sono, mulai lagi pergi ke klub, mabuk-mabukan dan segala macam. Apakah mereka akan lakukan seperti itu? Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti bagi kita sekarang,
diberikan kesempatan untuk merenung. Ya, jadi jangan sekali-kali merasa sok tahu, ya. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa kita lebih pintar daripada peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah, terutama kepada firman. Firman Tuhan berkata, jangan sekali-kali kita sombong rohani. Ya, kalau kita sombong maka kita akan dipatahkan. Allah tidak pernah pandang bulu, saudara. Bangsa Israel yang sudah menerima perjanjian saja dipatahkan kalau mereka tidak taat dan kalau mereka tidak takut akan Tuhan. Apalagi kita coba cangkokkan doang. Dia akan melakukan hal yang sama. Ya. Nah, Rasul Paulus pada pagi hari ini melalui firman Allah di kitab Roma 11 mengingatkan kita sekali lagi bahwa apa yang kita sedang kerjakan apakah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, terutama tinggal di dalam Dia. Untuk tinggal di dalam Dia yaitu dicongkakan sehingga kita peroleh segala sesuatu dari sumbernya, yaitu Allah itu sendiri. Tetapi kita terlepas dari itu dikarenakan kesombongan, dikarenakan kearogan kita, dikarenakan keras kepala kita, dikarenakan kita merasa lebih tahu hidup kita ini daripada firman Tuhan yang memberikan nasihat. Nah, inilah yang Allah pesankan kepada kita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba tolong direnungkan, ya, apa yang kita dengar pada pagi hari ini. Coba terapkan, ya. Dan dengan demikian kita bisa melihat bahwa pilihan kita sekarang itu mau bagaimana terhadap keluarga, terhadap kehidupan ini, ya. Dan juga kepada terhadap pekerjaan, bukan itu aja lagi terhadap pelayanan. Bagaimana kita itu mungkin dulu sebelumnya kita tidak ada kesempatan untuk melayani, kita selalu sibuk. Tapi sekarang renungkan, apakah kita ini mau siap untuk mau melayani Tuhan? Ya, dan bukan hanya itu saja. Apakah kita mau memberitahukan kepada saudara-saudara kita melalui WA, melalui FaceTime, melalui video call, ya, beritahu kepada mereka untuk mereka tenang, sabar, tetap percaya kepada Yesus, ya. Nah, penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya, saudara-saudara kita, itu merupakan kesempatan yang terbaik, ya. Ini kesempatan yang terbaik saya lihat. Ya, kalau kita langsung kasih tahu mereka tidak ada terjadi coronavirus, maka mereka merasa tidak butuh, saudara. Tapi kalau sekarang semua mulai mencari Tuhan. Ya, nah itu salah satu positif daripada coronavirus. Ya, dan kita percaya bahwa keadaan yang seperti ini tidak akan lama lagi. Kita semua anak-anak Tuhan berdoa agar coronavirus ini berakhir. Bukan itu saja, semua manusia, anak-anak Tuhan berubah cara hidupnya. Yang tadinya sombong menjadi tidak sombong, ya. Yang tadinya keras kepala menjadi lemah lembut. Yang tadinya tegar tengkuk menjadi lemah lembut dan mau mendengar dan diberi nasihat. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Dan saya percaya kita bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kita juga mau menjadi pelaku-pelaku yang baik. Haleluya. Baiklah, mari kita mau angkat satu pujian bersama-sama. Dan saya percaya pujian ini sangat-sangat memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Oh, haleluya, Yesus. Ku datang. Oh yes, thank you Jesus. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau yes. ada
takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Aku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kami mengucap terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah ranting yang liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun, yaitu Yesus Kristus. Kami mengucap terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk bisa memperoleh keselamatan. Oleh karena bangsa Israel tegar tekuk, keras kepala, dan tidak percaya kepada Engkau. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu kepada kami semuanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami juga berterima kasih diingatkan untuk kami tidak boleh menjadi sombong. Sombong dalam segala hal. Karena kesombongan itu sangat dibenci oleh Engkau, Bapa. Dan Engkau tidak segan-segan akan mematahkan cabang yang ranting yang liar itu dari batang pohonnya. Bapa, kami berterima kasih kalau firman-Mu ini sungguh-sungguh telah mengingatkan kepada kami. Kami akan menyadarinya dan kami akan menjaga posisi kami, keadaan kami. Tuhan, biar sekalipun kalau coronavirus ini sudah berlalu, sudah hilang, sudah ditemukan vaksinnya, kami akan tetap berterima kasih kepadamu. Kami akan tetap menuruti firman-Mu. Kami akan tetap hidup seperti sebelum-belumnya. Dan kami, Tuhan, akan tetap mengucap syukur kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang dapat menyelamatkan kami, hanya Engkaulah yang dapat melindungi kami, hanya Engkaulah yang dapat menguatkan kami, hanya kuasa-Mu lah yang membuat kami tetap berdiri teguh. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu di pagi hari ini, dan kami semua sudah menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom for everyone. This is my first time doing the testimony online. I have a little bit for share. For the coronavirus, it's already really effect for everybody and also effect in the world. For me also, many jewelry shop, they already closed. Doesn't matter in the shopping center or on the street, they already closed. So when they close, I also haven't got a job already more than 2 weeks. So it's really heavy for me. Especially every week I still need to pay the mortgage, still need to spend for the daily food to buy. But the really big spend is for the mortgage. So 2 days ago, I just asked Yuli to call to the bank, see the bank can help
or do something or not. So when you should call and ask the bank, Mr. can help, and the bank he say, yeah, he can stop our mortgage, so we don't need to pay the mortgage for 6 months. Yep, 6 months. That is a very big help. Thank you, Jesus. And make our heavy spend is a release. Because having got the income is very hard to pay the mortgage. It's very heavy. And God, He always do something out of your imagine. He always did something is great and miracle. The bank, he also said our mortgage is the interest still a little bit high than the other. So really asked us what we can do, and they say, yeah, we can help you something. We can help cut down the mortgage, cut down the interest for half. Wow, hallelujah. Even just 1% already very great for us, but he can cut down half for us. That is out of our imagine. That's why God, He always did something you can't imagine. Try to more close to God. Now you have more time at home. Try to learning more, read the Bible more. Try to understand our God, what He think, what He want. I believe God, He always stay with us. He always protects us. Just we need to have the strong faith. He always not make us disappointed. In the right time, He always did the right thing. Just depend how we are. So now we have more time. Try to more close to our God. He always love us. He always help us. So we also need always thinking about them and always love them. The Holy Spirit will always guiding us go through to this the disaster, and will bring us to go through that. I wish everybody will doing well and love God more. God bless you. Baiklah, sebelum kita menerima doa berkat, saya ingin berdoa untuk kita semuanya. Ya, Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa pada saat ini kami sungguh-sungguh diberi kasih anugerah yang luar biasa oleh Engkau, sehingga kami bisa bersama-sama kumpul di depan layar dan bersama-sama beribadah di setiap rumah masing-masing. Dan kami percaya berkat-Mu pun akan melimpah dan tidak ada yang dapat menghalangi itu semua. Kami berdoa Tuhan bahwa
setiap keluarga pasti akan mendapat perlindungan yang daripada Engkau. Coronavirus dipatahkan di setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dalam nama Yesus. Setiap keluarga Tuhan yang belum mendapat pekerjaan, kami percaya dalam keadaan kesulitan seperti apapun, pintu kesempatan, opportunities akan Engkau buka sehingga mereka bisa memperoleh pekerjaan, mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, selalu ada di dalam peraturan-peraturan daripada pemerintah. Kami percaya perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan juga kasih-Mu. Engkau menghibur mereka yang sedang mengalami sesuatu yang tidak enak. Engkau juga memberi kekuatan kepada mereka yang sedang mengalami lemah, yang sedang mengalami ketidakpenentuan, stres. Tuhan, kami yakin bahwa damai sejahtera datang yang daripada Engkau. Engkau berikan kepada mereka. Bagi mereka yang merasa Tuhan tidak ada pertolongan, ada orang yang merasa nangis, mereka sangat-sangat tidak menentu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa pagi hari ini Engkau memberikan pesan kepada mereka. Kuatlah di dalam aku dan aku akan mengulurkan tanganku untuk menolong engkau. Di dalam nama Yesus, hei engkau, pasti Tuhan akan menolongmu. Percayalah, berdiri dan bangkit dalam nama Yesus. Bahwa kami percaya juga Tuhan, bahwa keadaan yang seperti ini akan berlalu dengan secepatnya. Engkau juga tolong semua bangsa-bangsa yang lain yang ada di muka bumi ini, negara-negara yang semua terserang oleh coronavirus. Kami juga percaya bahwa mereka banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat, datang kepada Engkau, minta pertolongan yang daripada Engkau, minta perlindungan yang daripada Engkau. Maka Tuhan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu kepada mereka semua. Tuhan, kami yakin bahwa coronavirus boleh berada di tengah-tengah dunia ini, Engkau memiliki rencana tersendiri. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu tetap taat dan setia kepadamu. Dan karena kami tahu bahwa hanya di dalam Engkaulah kami peroleh segala-galanya. Engkau adalah sumber kehidupan, sumber kekayaan, sumber perlindungan, sumber anugerah, sumber kasih kepada kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami percayai. Segala sesuatu kami juga percaya bahwa setiap bangsa Engkau juga berkati. Bangsa Indonesia, bangsa Australia di mana kami tinggal, bangsa Israel yang menjadi biji mata-Mu, bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami percaya mereka semua akan sujud menyembah Engkau dan mengaku dengan lidah mereka, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat tangan kita, kita mau terima berkat. Haleluya. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Yesus Kristus memenuhi kehidupanmu. Roh Kudus akan menyertai engkau, Roh Kudus akan mengurapi engkau, Roh Kudus akan menolong engkau, Roh Kudus akan menghibur engkau, Roh Kudus akan menuntun engkau kepada kebenaran sampai Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Damai sejahtera Allah yang daripada Bapa melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Keberhasilan menjadi milikmu, kesembuhan menjadi milikmu, pelipat gandaan menjadi milikmu, sukacita menjadi milikmu. Demikianlah Allah memberkati engkau. Kami mulai Badaria ini di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami akhiri juga di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersama-sama katakan, amin.